Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Mari sejenak waktu kita beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan tentu memahami apa yang Tuhan ingin dalam seluruh hidup kita. Bacaan kita pada hari ini, Sabtu 12 November 2022, dari Yehezkiel pasal 10, ayat 1 sampai ayat 22. Saya ulangi, Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai ayat 22. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, mensyukuri pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu, semakin mengenal kuasa dan karya-Mu dalam dunia ini, dalam seluruh kehidupan kami, dan kami makin diteguhkan dalam iman dan pengharapan hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita dari Yehezkiel pasal 10, ayat 1 sampai ayat 22 berbunyi, Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, Masuklah ke bawah kerub, dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub, dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa. Kalau ia berfirman, ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan itu pergi, berdiri di samping salah satu roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas.
itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerup-kerup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka. Dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan Kemuliaan Tuhan. Pada dasarnya bacaan kita ini adalah penglihatan hamba Tuhan Yehezkiel sesuai dengan nama kitab ini, yaitu Yehezkiel. Penglihatan Yehezkiel di Yerusalem merupakan penampakan dari kemuliaan Allah sama seperti yang Yehezkiel lihat di sungai Kebar. Dan dalam penampakan kemuliaan Allah terlihat bahwa Allah meninggalkan bait suci. Allah meninggalkan bait suci oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin umat Tuhan, yaitu umat Yehuda. Ayat 1-7 tentu kita dapat lihat, kita dapat baca, kita bisa simak penglihatan akan kerup yang digambarkan dengan bara api ke atas kota Yerusalem yang dihamburkan, yakni bara api yang diambil dari tengah-tengah kerup. Lalu di ayat 8 sampai ayat 22 diungkapkan atau diceritakan tentang pemindahan kemuliaan Allah dari bait suci yang menaiki sayap kerup. Kelihatannya bahwa Allah meninggalkan bait suci bersama-sama dengan segala berkat Allah, dan tentu ini tanda bahwa penghukuman dari Allah akan dinyatakan. Tentu hal ini terjadi oleh karena adanya pemberontakan, adanya dosa yang dilakukan kepada Tuhan. Jika Tuhan meninggalkan bait suci, itu berarti bahwa tempat suci tanpa Allah tidak ada gunanya lagi. Semua peribadahan yang dilakukan, termasuk pengorbanan, menjadi kehilangan makna dan tentu sia-sia. Sebaik apapun proses penyembahan yang dilakukan,
tentu tidak ada lagi gunanya. Namun, kita bisa memahami dan menyimak. Walau Allah meninggalkan bait suci, namun Dia tidaklah meninggalkan orang-orang atau umatnya yang ada di pengasingan. Roda-roda kerub yang bergerak tentu menunjukkan bagaimana Allah menyertai setiap orang yang ada di tempat pengasingan. Walaupun di bait suci Allah tidak ada. Bait suci sudah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa umat pada saat itu. Namun, umat yang terasing itu tetap merasakan kasih Allah secara total. Hal ini tentu memberikan tanda dan makna kepada kita bagaimana kasih Allah tidaklah terletak pada bangunan atau tempat peribadahan. Jika kemudian kemuliaan Allah meninggalkan bait-Nya, meninggalkan Yerusalem, tentu yang mau dikatakan bahwa kehadiran Allah tidaklah dibatasi oleh bangunan, tidaklah dibatasi oleh tempat ibadah. Kehadiran Allah tentu ditandai dengan ketaatan umat. Kehadiran Allah, kehadiran kemuliaan Allah tentu ditandai dengan munculnya perasaan untuk datang pada Tuhan dalam pertobatan. Yang berikut adalah kehadiran kemuliaan Allah tentu tidak ditentukan oleh adanya kemakmuran, oleh adanya kesejahteraan secara fisik. Tetapi kehadiran kemuliaan Allah ditentukan dengan bagaimana setiap orang mengimani secara total dalam kehidupannya bahwa kehidupan ini tidaklah berarti jika Allah tidak bersama-sama, jika Allah tidak menyertai. Meskipun umat ada di tempat pengasingan, Allah tetap mengasihi, Allah tetap menyertai. Dalam bacaan ini berbicara tentang kemunculan kerub. Kemunculan kerub mewakili eksistensi Allah, sebab kemuliaan Allah yang teramat agung tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kita bisa bandingkan dengan Keluaran 33 ayat 18. Munculnya kerub bisa dipahami bahwa bagaimana Allah tetap menyatakan kasih kepada umat yang datang kepadanya. Justru karena itu, mestinya umat dalam arti manusia memahami siapa diri di hadapan Tuhan. Jika kemudian sudah memahami siapa diri di hadapan Tuhan, mestinya datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Tiada yang lebih penting dari hidup ini selain hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan kepada Tuhan, apapun dosa dan kesalahan kita. Percayalah kasih-Nya jauh lebih besar daripada apapun yang kita lakukan dalam dunia ini. Kiranya kasih setia Tuhan terus kita nikmati dalam hidup ini, kita terus merasakan kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami belajar akan kemuliaan-Mu yang meninggalkan bait-Mu oleh karena dosa manusia.
Ajari kami untuk memandang kepadamu Tuhan, menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Kemuliaan Yesus Kristus dinyatakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berharga di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh hidup kami Tuhan, kasihi kami dan topang kami dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati hidup karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita.